Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita sharing pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Progress. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman sekalian pejuang NIP CPNS 2021. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah mengetahui ya tentang rumus jarak waktu dan kecepatan dari dasar sampai soal yang hot, soal yang ada papasannya, soal yang ada menyusul, susul menyusul dan lain sebagainya. Dan di sini saya ingin karena saya ingin sharing teman-teman apa namanya dengan teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mahir, saya mohon izin mengulang dari dasar ya, karena saya tahu kemarin itu ada teman-teman yang ingin belajar dari dasar, berarti kan ada mungkin sebagian dari teman-teman kita yang masih belum paham. Makanya kita coba belajar bareng, kita coba sharing bareng biar teman-teman yang belum paham menjadi paham dan yang sudah paham menjadi semakin paham. Untung gak telat. Halo Kak Kori. Oke, lanjut ya. Nah, untuk rumus dasarnya teman-teman mungkin di antara teman-teman dulu itu kita pas zaman sekolah ya, kalau untuk rumus jarak waktu kecepatan tuh biasanya rumusnya itu ini, S sama dengan V kali T, di mana S-nya itu adalah jarak, ya, V-nya itu adalah apa? Kecepatan, dan T-nya itu bisa, ini waktu ya. Nah, untuk jarak ini satuannya bisa kilometer, bisa meter, dan lain sebagainya. Kecepatan juga bisa kilometer per jam, bisa meter per menit, bisa kilometer per menit, pokoknya disesuaikan dengan yang dimau soal. Terus kalau untuk waktu ini bisa jam, bisa menit, bisa detik. Nah, ini pokoknya disesuaikan dengan bisa hari. Pokoknya disesuaikan dengan yang dimau soal ya. Oke. Nah, tapi mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah tahu ya kalau rumus SPT ini supaya kita itu ingat, ini ada juga yang pakai rumus Jokowi ya. Kalau dari Kak Vira kemarin rumusnya Jokowi ya teman-teman ya. J sama dengan kali W. Makanya di sini saya bagi dua versi karena apa? Karena mungkin di antara teman-teman masih kurang familiar dengan SVT, makanya nggak apa-apa saya buat dua rumus, tapi intinya di antara kedua rumus ini sama ya teman-teman, di mana J-nya itu jarak, K-nya itu kecepatan, lalu W-nya itu adalah waktu. Sama aja ya, di antara kedua rumus ini tuh sama aja. Nah, di mana kalau kita ingin mencari jarak itu kan tinggal kecepatannya dikali dengan waktu. Kalau yang ini aja ya biar nggak bingung. Kalau cari kecepatan itu tinggal jaraknya dibagi waktu. Jadi kecepatan kan uh, itu jarak dibagi waktu. Berarti kalau waktu jaraknya yang dibagi kecepatan. Kalau J-nya sendiri ini kali W. Nah, ini tuh sebenarnya rumusnya cuma dibolak-balik aja. Kalau K-nya berarti kan intinya K ini harus dikali W. Berarti kalau misalnya dia pindah ruas ke kiri, W-nya di bawah. Terus ini juga kalau W-nya pindah ruas ke kiri, berarti K-nya di bawah. Oke, aman untuk rumus dasar teman-teman? Aman ya? Oke, kayaknya aman sih kalau rumus dasar ini. Oke, saya lanjut ya. Silahkan dikerjakan teman-teman soal dasar nomor 1. Ada Ryan bersepeda 1,5 jam dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Nah, ini yang ditanya jaraknya. Silahkan dikerjakan.
Oke, ada yang sudah menjawab apa ini? Kak Ocam. Wah, mantap nih. Jawab D. Yang lain bagaimana? Jawabannya apa ya? Ini soal dasar-dasar banget ya, teman-teman. Ini belum kohot sama sekali tidak. Ini saya rumusnya benar-benar dari dasar. Oke, mantap. Sudah banyak yang menjawab. Kita langsung eksekusi. Ryan bersepeda selama 1,5 jam. 1,5 jam diketahui waktunya adalah 1,5 jam. Kalau 1,5 jam bentuk pecahan kayak gini kita bisa jadi bentuk yang lain ya, yaitu dengan cara satunya dikali dua itu dua, duanya ditambah satu itu tiga. Nah berarti di sini tiga, penyebutnya 2. Berarti waktunya adalah 3/2 jam. Oke. Kecepatan rata-ratanya itu berapa? 15 km per jam. Nah, yang ditanya apa di sini? Yang ditanya adalah jaraknya. Oke, mantap. Berarti kalau di sini ditanya jarak, rumus jarak itu apa teman-teman? J sama dengan K dikali W, JKW. Oke. K-nya berapa? K-nya 15. W-nya berapa? 3/2. Berarti ini gimana? 15 dikali 3 itu 45. 45 dibagi 2 adalah 22,5. Nah, berarti jawabannya adalah yang D, yang delta ya. Ini rumus dasarnya, dasar banget dari konsep rumus jarak, waktu, dan kecepatan. Apakah sudah jelas? Atau ada yang mau ditanya dulu? Silahkan teman-teman. Oh iya, saya ingin coba sharing untuk merubah ini ya, dari 1,5, kenapa bisa jadi kayak gini nih. Coba ya, saya contoh soal yang lain teman-teman. Nih, misalnya, di sini ada 2, 3/5. Terus misalnya di sini ada 3, 4/6. Oke, boleh lah. Terus di sini ada 4, 1/5. Nah, ini bentuk lainnya gimana, teman-teman? Saya mengulang sedikit ya ke materi yang ini, pecahan, operasi pecahan. Gimana nih bentuk lainnya? 2, 3/5, 3, 4/6, 4, 1/5. Kalau kita mau dijadikan satu pembilang dan satu penyebut. Ayo. 13/5. Wah, mantap nih. Oke, ini benar ya. Jadi, mungkin di antara teman-teman yang masih bingung, ini kenapa sih kok bisa 3/2? Ini caranya adalah seperti ini, teman-teman. Yang 2 ini dikali dengan 5 dulu nih. 2 dikali 5, ya. Setelah itu, mohon maaf. Setelah itu ditambah dengan ini, angka 3 ini. Berarti ditambah 3 per penyebutnya 5. Nah, berarti kan ini berapa? 2 dikali 5 itu 10. 10 ditambah 3 itu 13. Jadi 13/5. Nah, gini ya. Terus yang ini, coba yang 3, 4/6. Bentuk lainnya yang satu penyebut, satu pembilang berapa, teman-teman? Wah, mantap nih, Kak Dia, 22/6 katanya. Oke. Yang ini berarti sama ya dengan yang atas. Ini tinggal 3 dikali 6. 18 ditambah 4. 22. 22/6. Yang ini 4 dikali 5. 20. 20 ditambah 1. 21/5. Ya. Jadi gini ya, asal-muasalnya kenapa ini bisa 3/2. Apakah jelas, teman-teman? Jadi bagi yang masih bingung, ini caranya bagaimana saya sudah uraikan ya. Oke, aman? Jelas, mantap. Oke, lanjut ya. Oh, ini KJ-nya. Nomor 2 nih masih soal dasar. Ayo, dasar-dasar. Kita kuatkan pondasinya, karena kalau kita udah kuat pondasinya, mau sekencang apapun badai menghadai, kita pasti bisa menghadapinya. Jadi saya di sini sharing tentang materi dasar dulu ya, teman-teman. Oke, yang nomor 2, jarak rumah Ryan ke rumah nenek itu 60 kilo. Jarak tersebut ditempuh Ryan selama 2,5 jam dengan bersepeda. Kecepatan Ryan adalah, nah berapa ini teman-teman? Nomor 2, silahkan dikerjakan dulu ya. Yo, nomor 2 yo, apa nih? Wah, mantap. Kak Ocam sudah jawab. C katanya. Ya, yang lain. Silakan, teman-teman. Jawabannya apa ya? Sudah yang jawab.
Oke, jawabannya C katanya, mantap. Berarti sepakat jawabannya ini ya. Oke, kita bahas bersama. Sebentar ya teman-teman. Oke. Oh lagi, sebentar ya teman-teman. Dikerjakan dulu aja, sebentar ya. Oke, baik teman-teman. Mohon maaf, ada iklan sebentar. Sebentar, saya lihat dulu ya. Wah, mantap nih Kak Felix. Oh, halo Kak Felix. Sudah gabung ternyata Kak Felix ya. Oke. Di sini diketahui ya. Jaraknya berapa teman-teman? Jaraknya 60 kilo. Jarak tersebut ditempuh selama 2,5 jam. Berarti yang 2,5 jam itu waktunya ya teman-teman. Waktunya adalah 2,5 jam. Nah, yang ditanya itu apa teman-teman? Kecepatannya ya. Kaknya. Oke. Nah, di sini 2,5 jam itu kita rubah ke dalam bentuk pecahan yang lebih sederhana. Kayak tadi ya, biar jadi satu penyebut dan satu pembilang. Dengan cara 2 dikali 2 itu 4. 4 ditambah 1 itu 5. 5 per 2 jam. Oke? Berarti kecepatan itu tadi rumusnya apa? Jarak dibagi dengan waktu. Ya. Jaraknya 60, waktunya 5 per 2. Wah, gimana nih ya? Kok bisa kayak gini? Nah, kalau misalnya kita bertemu dengan operasi seperti ini caranya adalah ini kan 60 dibagi 5 per 2. Supaya yang 5 per 2 ini jadi dikali, naik ke atas, ini kita kalikan. Berarti 60 dikali 2 per 5. Ya, jadi kalau misalnya nih kita bertemu gini, soal kayak gini misalnya ya. 10 per 1 per 2. Nah, berarti ini kalau ini kayak gimana nih teman-teman? 10 per 1 per 2. Gimana caranya? Oke, 10 kali 2 per 1, mantap. Ini yang 1 per 2 ini kita naik ke atas dengan cara dikali lalu dibalik. Berarti ini 10 dikali 2 per 1 sama dengan 20. Sama ya, karena ini 5 per 2 berarti dikalinya dengan cara dibalik 2 per 5 ya. Nah, yang ini 60 dibagi 5 itu 12 ya teman-teman. 12 dikali 2 itu 24. Jadi jawabannya yang Charlie. Aman sampai sini nomor 2. Ini masih soal dasar ya. Nomor 1, nomor 2. Belum ada badai menerpa ini ya teman-teman. Masih soal dasar. Aman? Aman. Mantap. Lanjut ya. Soal nomor 3. Nah, ini masih tentang soal dasar. Kita bergelut dari dasar dulu. Kita kuatkan fondasinya biar kalau ada soal HOTS kita pasti bisa mengerjakannya ya. Nah, nomor 3. Ryan pergi bermain ke rumah Sasa. Jarak rumah Ryan ke rumah Sasa itu 120 kilo.
Jarak tersebut ditempuh Ryan dengan menggunakan helikopter berkecepatan 40 km per jam. Bila Ryan berangkat dari rumah pukul 8, maka ia sampai di rumah Sasa pukul berapa? Yuk, dikerjakan yuk. Berapa ini jawabannya nih, nomor 3. Mantap, ada yang jawab 11. Oke, dikerjakan dulu ya. Oke, mantap. Sudah banyak yang jawab ya. Kita langsung bahas aja ya teman-teman. Mantap, Kak Dia, Kak Pelis, wow, sudah sama caranya ya, luar biasa. Oke, kita langsung bahas aja teman-teman. Di sini ada apa? Jarak. Oke, diketahui. Jaraknya 120 km. Jarak tersebut ditempuh Ryan dan menggunakan helikopter berkecepatan 40 km. Berarti kecepatannya berapa teman-teman? 40 km per jam. Bila Ryan berangkat dari rumah pukul 8, maka ia sampai di rumah Sasa pukul berapa? Oke, berarti ini yang ditanya waktunya teman-teman. Waktu sampainya ya. Oke, bagaimana nih caranya nih? W itu kan sama dengan J dibagi K. Ya. J-nya berapa? 120. Wah, ini mudah sekali. K-nya 40. Mantap. Dapatlah W-nya. 12 bagi 4 itu 3 jam. Sip. 3 jam itu jarak yang ditempuh oleh si Ryan ke rumah si Sasa. Yang ditanya itu waktu sampai. Nah, berarti kalau waktu sampai itu waktu berangkat ditambah waktu tempuh ya. Waktu berangkatnya itu pukul 8, waktu tempuhnya 3 jam. Berarti 3 jam setelah pukul 8 itu pukul 11. Jadi jawabannya yang bravo ya. Oke, mantap teman-teman. Jangan. Ini aja HP, mau HP. Tar. Jangan berisik. Oke, teman-teman. Lanjut ya. Iya, HP Dede mana? HP Dede mana? Ambil. Ambil tuh HP Dede yang bunyi. Mohon maaf. Oke. Lanjut ya. Nah, nomor 4. Silakan di awal. Adik saya. Iya nih, pagi-pagi udah bangun. Dia nyari HP-HPan dia yang ada Pokemon. Oke, silakan dijawab dulu nomor 4 ya, teman-teman. Oke, banyak yang sudah menjawab. 15 orang. Mantap. Kita langsung bahas ya, teman-teman. Jarak antara Kota Bogor dan Kota Sukabumi itu 240.
Ini ya, sebentar ya teman-teman. Sebuah bus berangkat dari kota Bogor. Sebentar ya teman-teman, aduh mohon maaf nih. Sebentar ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Nah, ini jaraknya 240 kilo. Sebuah bus berangkat dari, ini waktunya dia berangkat jam 2. Lalu dia istirahat. Nah, ini udah mulai agak sedikit hot ya. Bus tersebut melaju dengan kecepatan 60 kilo. Berarti kayaknya Bapak, teman-teman, 60 kilo ya. Yang ditanya adalah waktu sampainya. Oke, berarti kalau kayak gini, W sama dengan J dibagi K. J-nya 240, K-nya itu 60. Berarti ini berapa teman-teman? 24 dibagi 6? 4 ya. Berarti waktu tempuhnya itu dia 4 jam. Nah, di sini kan dia istirahat selama 30 menit. Logikanya gini teman-teman. Misalnya dia kan berangkat nih dari Bogor ke Sukabumi itu harusnya menempuh waktunya itu 4 jam. Tapi dia itu istirahat dulu nih di Starbucks 30 menit. Berarti waktu sampainya akan lebih lama atau lebih cepat? Iya, Kak Dia, silakan. Gimana nih? Lebih lama, oke mantap. Karena dia istirahat, otomatis kan berarti waktunya itu lebih lama. Karena dia molor ya teman-teman, yang harusnya dia hanya 4 jam nih, tanpa berhenti. Tapi dia istirahat dulu di Starbucks, mau minum-minum dulu gitu ya. Makanya ini jadinya apa namanya? Jadi waktunya bertambah. Karena dia waktu berangkatnya jam 14, terus ditambah waktu tempuh 4 jam, ditambah waktu istirahat dia setengah jam, 30 menit itu kan setengah jam ya teman-teman. Nih 30 menit. Oke. 14 ditambah 4 itu pukul 18.00, ininya ditambah 30 menit, berarti 18.30. Jadi jawabannya yang delta ya. Oke, aman? Nomor 14? Mantap Kak Nanda. 753. Aman ya? Oke, lanjut ya. Silahkan dikerjakan soal nomor 5. Oh, ini rumus ya. Ini rumus dari waktu berpapasan jika waktunya sama. Nah, di sini kalau waktu papasan, waktu sama, rumusnya adalah jarak total dibagi K1 ditambah K2. Di mana jarak total ini adalah jarak yang ditempuh oleh orang yang pertama berangkat dan orang yang kedua berangkat. Nah, ini rumusnya nggak ada perdebatan ya, udah jelas ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Silahkan. Aman ya? Kalau aman langsung ke soal. Silahkan dikerjakan. Oke, baru 3 orang yang menjawab. Saya masih ini ya, teman-teman silahkan menjawab dulu. Saya tunggu ya.
Mantap, sudah 8 orang. Oke, lanjut ya. Di sini kecepatan orang ke satu ya teman-teman. Diketahui kecepatan orang ke satu itu 60 km per jam. Pada waktu yang sama, berarti waktu berangkatnya sama ya, kecepatan orang kedua itu 40. Jarak totalnya itu 150 kilo. Yang ditanya waktu berpapasan. Oke. Berarti waktu berpapasan itu tadi rumusnya apa teman-teman? Flashback. Jarak dibagi K1 tambah K2 ya. Nih ya. Jaraknya berapa? 150. K1-nya berapa? 60. K2-nya 40. Oke, langsung saja eksekusi. 150 dibagi dengan 100. Ini coret, ini coret. 15 dibagi 10. Nih ya, saya ke sini ya. Itu masih bisa disederhanakan sama-sama dibagi 5 ya. 15 bagi 5, 3. 10 bagi 5, 2. Oh, berarti ini tuh 3/2 jam ya, teman-teman. Waktu mereka berpapasannya 3/2 jam. Nah, ini kan yang ditanya waktu mereka berpapasan, waktu papasannya gitu, jam berapa. Nah, mereka kan sama-sama berangkat pukul 15. Nah, kalau 3/2 jam itu kan berapa jam, teman-teman? 1/2 ya, 1,5 jam. Berarti pukul 5 ini ditambah 1 jam 30 menit ya, jadinya pukul 06.30. Jadi mereka akan berpapasan pada pukul 06.30. Bagaimana? Nomor 5, aman? Wah, mantap nih Kak Felix. Aman ya? Ini waktu berpapasan dengan waktu berangkat sama. Ingat teman-teman, waktu papasan tuh ada 2. Waktu berangkat sama waktu berangkat berbeda. Jadi di sini ke waktu berangkat sama dulu ya, biar agak nyambung materinya. Aman teman-teman? Boleh saya lanjut? Atau ada yang mau nanya dulu? Yuk, kita sharing ya. Aman, mantap. Lanjut. Nah, tadi kan waktu papasan dengan waktu berangkat sama. Yang ini adalah waktu papasan dengan waktu berangkat beda. Maksudnya gimana? Misalnya ada 2 orang sejoli, dia saling berangkat. Misalnya yang satu berangkat dari ini ya, misalnya saya gambarkan kayak gini ya. Nah, misalnya si Cinta dan si Rangga, misalnya ya. Si Cinta dan si Rangga ini misalnya sama-sama nih Cinta berangkat dari rumah. Jangan dari rumah, Deng. Boleh deh dari rumah. Rangga juga dari rumah. Mereka sama-sama menuju gini ya, jarak rumah ke kota tujuannya mereka itu jaraknya sama ya, kita anggap sama nih rumah, baik itu dari rumah si Cinta ataupun dari rumah si Rangga. Nah, terus mereka itu ingin berpapasan ingin menuju mall ya, misalnya mereka ini sama-sama menuju mall nih. Nah, terus si Cinta ini karena dia ini orangnya tepat waktu, dia nggak mau telat, makanya dia berangkat misalnya 10 menit lebih awal daripada si Rangga. Misalnya si Cinta di sini berangkatnya jam 7.50 ya. Sedangkan si Rangga ini berangkat jam 8.00. Berarti kan ada selisih waktu ya di sini teman-teman. Selisih waktunya berapa? Selisih waktunya berapa? Berapa yo? Kalau dia 7.50, oke. 10, ya benar. Ini selisih waktunya 10 menit ya teman-teman. Nah, otomatis di waktu 10 menit ini si Cinta kan berangkat duluan. Otomatis di situ ada jaraknya kan yang ditempuh oleh si Cinta selama 10 menit. Itu kan misalnya dia naik motor nih. Dia naik motor selama 10 menit dengan kecepatan berapa? Pasti kan berarti di sini ada jarak yang ditempuh oleh si Cinta ya. Jaraknya. Nah, ini yang kita kenal dengan apa teman-teman? Selisih jarak. Selisih jaraknya itu berarti kesimpulannya didapat dari kecepatan orang pertama berangkat dikali selisih waktu. Bagaimana? Apakah jelas sampai sini untuk mencari selisih jarak? Teman-teman, ada yang masih bingung?
Jadi selisih jarak itu didapat dari si Cinta itu berangkat, kecepatannya berapa, dikali selisih waktunya mereka. Selisih waktu itu didapat dari mengurangkan jam yang berangkat orang kedua dikurang jam berangkat orang pertama. Aman? Udah aman dulu nggak nih? Kita kuatkan dasarnya dulu teman-teman biar nggak bingung ya. Ini selisih jaraknya nih apakah ada yang masih kurang jelas atau sudah jelas? Kalau masih ada yang kurang jelas, saya ulang nih. Aman. Oke. Aman ya, alhamdulillah jelas. Nah, berarti waktu papasan itu kan rumusnya J dikurang selisih jarak dibagi K1 dan K2. Ingat, dalam waktu papasan, kecepatan mau kecepatan orang pertama 70, kecepatan orang kedua 60, mau kecepatan orang pertama 60, mau kecepatan orang kedua 70, mau kecepatan yang pertama lebih dari K2, yang K2 lebih dari K1, itu tidak jadi permasalahan. Karena dalam waktu papasan, ingat aja rumusnya itu selalu ditambah nih kecepatannya ya. Karena mereka itu nggak ada yang saling mengurangi, jadi kecepatannya itu ditambah ya. Jadi mau K1-nya lebih gede, misalnya K1-nya 100 km per jam, K2-nya 50 km per jam, itu sah-sah saja. Karena di dalam waktu papasan, kecepatannya ditambah. Jadi tidak jadi problematika ya, ketika orang keduanya mau berapapun, itu nggak jadi problematika. Yang penting dia itu karena rumusnya itu K1-nya selalu ditambah ya, sama K2-nya. Ya, aman ya rumusnya ya, teman-teman. Bisa diterima dengan seksama ya. Oke, lanjut ya. Jadi, sebentar masih ada suara-suara ya, teman-teman. Saya mute all dulu. Sip. Oke. Nah, ini kan tadi kita udah tahu ya, berarti rumusnya ini kalau ada jarak waktu papasan dengan waktu berangkat yang sama itu rumusnya adalah jarak total dikurangi selisih jarak ya dibagi K1 ditambah K2. Oke, aman ya? Kita berarti kalau sudah aman nih sudah bisa lanjut ke contoh soal ya. Nah, yuk, nomor 6. Ini soal waktu berpapasan dengan waktu berangkat berbeda. Yuk, dikerjakan yuk. Nomor 6, gimana nih? Romi berangkat dari Palembang menuju Sukabumi pukul 5 dengan menggunakan pesawat. Sedangkan si Ryan ini intinya berarti kan setelah 15 menit kemudian ya, si Ryan ini berangkat juga. Nah, kecepatannya berapa nih? Nah, terus yang ditanya adalah waktu papasan. Oke, dikerjakan dulu silakan teman-teman. Kan nanti di-share. Iya, nanti saya share ya, Kak Felix. Yuk, nomor 6 yuk. Jawabannya apa yuk? Belum ada yang menjawab. Semangat kakak-kakak sekalian. Hari Sabtu. Oke. Bentar ya. Yuk, kerjakan dulu yuk. Apa, belum ada yang jawab nih? Aduh, masih malu-malu ya teman-teman ya. Oke, jawabannya apa nih teman-teman? Belum ada yang menjawab ini. Gimana? Belum ada chatnya. Ini tadi ya rumusnya pakai yang ini teman-teman. Mana tadi? Nah yang ini ya, waktu berangkat berbeda. Ayo dijawab dulu. Belum ada yang menjawab ini 30 orang. Ayo dijawab dulu ya. Mana nih? Oke, kalau kok chat saya tidak muncul ya? Atau teman-teman belum chat atau gimana ya? Chat saya nggak ada ya? Yaudah nggak apa-apa, saya langsung ini aja ya, langsung bahas ya teman-teman. Jadi ini sebentar, ini tuh saya kehalangin loh, apa soalnya? Coba saya lihat dulu ya, K1-nya berapa? 60, 40, 150. Oke. Berarti yang di sini diketahui K1-nya berapa teman-teman?
K1-nya 60. K2-nya 40. Ya, jaraknya berapa jaraknya teman-teman? Ya, benar Kak Felix nih. Jaraknya berapa teman-teman? 100. Ya, betul. 150 ya. Jaraknya 150. Nah, ini 15 menit kemudian, berarti kalau 15 menit kemudian itu berarti dia itu selisih waktunya 15 menit ya, teman-teman. Berarti selisih waktunya itu sama dengan 15 menit. Yang ditanya di sini apa, teman-teman? Waktu papasan. Nah, rumus waktu papasan dengan waktu berangkat berbeda. Ingat ya, teman-teman. Waktu papasan dan waktu berangkat itu kan jarak total dikurangi selisih jarak. Nah, supaya kita gak bingung, kita cari dulu satu-satu ya. Selisih jarak itu kan tadi kecepatan orang pertama dikali dengan selisih waktu. Kecepatan orang pertamanya berapa? 60, selisih waktunya berapa? 15 menit. Karena ini satuannya kilometer per jam, jadi 15 menit itu kalau kita jadikan jam, itu kan dibagi 60 ya. Nah, ini biar jadi jam nih satuannya. Oke, berarti kan ini tinggal dicoret ya, yang 60-nya sama-sama dicoret. Berarti ini sisanya berapa? Selisih jaraknya 15 km. Nah, 15 km ya. Oke, ini nanti saya hapus deh karena nggak cukup. Sampai sini dulu, apakah aman teman-teman? Sampai sini dulu, nyari selisih jarak 15 kilo aman nggak nih? Aman. Oke, saya hapus ya ini ya. Saya hapus ya, biar saya bisa coret-coret yang selanjutnya. Nah, berarti kan tadi selisih jaraknya 15 kilo, ya udah. Berarti, sebentar ya. Bentar ya, teman-teman. Sip. Oke, berarti rumusnya itu kan waktu papasan itu jarak total dikurangi selisih jarak dibagi K1 ditambah K2. Nah, jarak totalnya tadi kita udah tahu 150, selisih jaraknya tadi berapa? 15 kilo, dibagi K1 ditambah K2 itu 60 ditambah 40. Berarti ini berapa teman-teman? 150 dikurang 15, 135 dibagi dengan 100. Nah, berarti ini 135 per 100. Nah, 135 per 100, coba kalau kita bagi 5, berapa ya teman-teman ya? 24, 120, 25, 125, 27 ya? 27 bukan? 5, 3, oh ini ya 135, 27 ya. Berarti ini 27, kalau ini bagi 5 itu per 20 ya. Bener gak? Atau jangan kayak gini deh. Jangan kayak gini, nanti bingung. Serpen. Kita ini aja ya, kita bentuk ke desimal aja. Di sini. Bentar ya, teman-temanku. Nggak bisa dihapus. Ya udah, kalau begindang langsung aja deh. Dan colornya biru ya. Nah, ini kan 135 dibagi 100 itu kan sama dengan ya udah dibuat kayak gini aja. Itu kita harus konversikan ke dalam bentuk jam ya, teman-teman. Ini kan waktu papasannya itu 135 per 100 jam ya. Ini tuh satuannya kayak gini. 135 dibagi dengan 100, ini satuannya jam. Oke, sampai sini dulu. Apakah paham, teman-teman? Ya, 1,35 boleh. Jadi, ini kan kalau misalnya kita jadikan jam, itu kan 1 jam 35 menit nih, kayak teman-teman ya, 1,35 jam. Nah, 1,35 jam ketika kita konversikan ke dalam menit yang 0,35 nih, berarti kan kalau 1,35 itu 1 ditambah 0,35. 0,35 jam ditambah 1 jam. Nah, yang 0,35 jam ini bukan serta-merta kita buat jadi 35 menit ya, teman-teman. Itu salah ya. Jadi, kalau ada 0,35 kita konversikan ke dalam menit, itu dikali 60. Bisa kayak gini ya, bisa 0,35 nih. Dikali 60, ini bisa kayak gini, atau bisa juga kayak gini. Misalnya nih 0,35 itu kan 35 per 100 ya, teman-teman. Dikali dengan 60 karena kita mau jadikan satuan menit kan, jadinya dikali. Ya kayak gini kan lebih mudah ya. Berarti ini kan berapa? 100 bagi 10 itu 10.
Atau bagi 20 deh, 20 ini kan 5, yang ini dibagi 20 jadi 3, 35 bagi 5 itu 7, 7 dikali 3 adalah 21. Berarti kesimpulannya 0,35 jam itu 21 menit, bukan 35 menit ya. Kadang-kadang teman-teman yang pernah saya temukan diskusi di grup itu kayak gini, 1,35 itu sama dengan 1 jam 35 menit. Nah, ini salah ya, teman-teman. 1,35 ini, yang 0,35 itu kita konversikan ke dalam menit dengan cara boleh 0,35 kali 60, boleh juga yang 0,35-nya disederhanakan menjadi 35 per 100, lalu dikali 60, hasilnya 21 menit. Kesimpulannya, 1,35 jam itu adalah 1 jam 21 menit ya. Nah, karena ini yang ditanya adalah mereka berpas-pasan pukul berapa. Nah, yang ini bukan kita yang 5-nya ini ditambah 1 jam 21, bukan ya. Tapi yang 15 menit kemudian berarti jam 5.15 ditambah 1 jam 21. Berarti ini berapa? 05 tambah 1 itu 6. 15 menit tambah 21 menit itu 36 menit. Jadi jawabannya adalah yang cari, ya. Bukan kita dari yang jam 5 ini, bukan. Jadi kalau misalnya ada waktu papasan berbeda, ada waktu menyusul, kita selalu gunakan waktu berangkat orang yang terlambat, ya. Jadi yang 5.15 yang kita pakai. Oke, bagaimana aman nomor 6 nih? Agak hot sedikit, teman-teman. Ada konversi waktu juga luar biasa. 15 dari mana, Kak? Yang mana ya, Kak, ya? 15. Oh, yang ini nih, 15 menit kemudian. Oke, aman? Aman nggak, teman-teman? Ada yang mau nanya dulu nggak? Silahkan. Aman. Oke, lanjut ya. Nah, setelah kita berbicara, mempelajari tentang kecepatan dari dasar, waktu yang papasan, selanjutnya di dalam CKW itu kita kenal ada namanya waktu menyusul, susul menyusul ya. Nah, di mana di dalam waktu menyusul itu, ingat teman-teman, jarak total nggak penting. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh ya. Di dalam waktu menyusul itu bukan J-min selisih jarak kayak waktu papasan berangkat beda. Tapi dia itu langsung saja SJ-nya selisih jarak. Jadi kalau di dalam waktu menyusul, ingat saja jarak total itu tidak penting. Nggak usah dihiraukan. Karena di dalam waktu menyusul, rumusnya itu adalah selisih jarak dibagi. Nah, ini nih ada beda nih. Kalau waktu yang sama, kecepatannya selalu ditambah. Kalau waktu menyusul, kecepatannya itu dikurang. Kenapa? Logikanya, misalnya ada si Cinta sama si Rangga nih, mau ke salah satu kota B misalnya. Nah, di sini si Cinta, di sini si Rangga. Rangga berangkat duluan, berarti dia pakai kecepatan orang ke-1. Si Cinta itu karena dia mau dandan dulu, nah dia berangkatnya terlambat nih. Misalnya si Rangga berangkat jam 7. Si Cinta berangkat jam 8. Nah, karena dia dandan dulu nih si Cinta ini. Berarti kan ada selisih waktunya, teman-teman. Selisih waktunya berapa? 1 jam. Nah, kayak tadi sama ya. Kalau kita nyari selisih jarak, itu kecepatan si Rangga, ya, kecepatan orang ke-1, dikali dengan selisih waktunya mereka. Kalau misalnya kecepatan Rangga itu 20, otomatis kalau si Cinta mau menyusul, si Cinta harus ekstrak dong. Kalau mau menyusul kan, kalau mau kejar si Rangga, nggak mungkin dia kecepatannya di sini 10. Kalau 10 km per jam, si Rangga udah kemana, si Cinta baru di mana. Berarti kalau misalnya waktu menyusul, logikanya adalah kecepatan orang kedua pasti harus lebih besar daripada kecepatan orang pertama. Karena dia itu harus mengumpulkan kecepatan yang cepat supaya bisa menyusul nih. Di dalam ketertinggalan dia waktu selama sejam dia dandan, si Rangga kan udah jalan nih. Berarti kan si Rangga itu jaraknya udah ada selisih jaraknya kan. Nah, untuk menyusul si Rangga, otomatis si Cinta ini harus lebih besar kecepatannya. Contoh misalnya 40 dan sebagainya. Nah, karena di rumus susul-menyusul juga kecepatannya ini dikurang.
kecepatan si Cinta dikurangi kecepatan si Rangga. Otomatis kalau K2-nya ini lebih kecil dari K1, hasilnya negatif. Itu nggak mungkin. Makanya K2 di sini itu harus lebih besar. Contohnya misalnya K2-nya 60, K1-nya 40, dan lain sebagainya. Nah, ada tips dari saya untuk waktu menyusul. Kecepatan orang kedua atau orang yang menyusul itu pasti lebih besar dibandingkan dengan orang pertama atau orang yang berangkat pertama kali. Artinya, kalau misalnya teman-teman menemukan soal yang panjang sekali, itu nggak usah dibaca soalnya, langsung aja ke titik poinnya. Dimana kalau misalnya dia itu tulis kecepatan, misalnya ada kecepatan 60, kecepatannya 80, atau misalnya si soal itu ingin dibalik-balik, di sini dia bicara dulu kecepatan orang kedua nih 80, lalu dia baru berbicara kecepatan orang pertama 60. Itu kita langsung tembak yang mana kecepatan lebih besar, itu pasti kecepatan orang kedua kalau dia bertanya waktu menyusul. Aman teman-teman? Untuk konsep dasar dari waktu menyusul, amankah? Oh iya, nggak apa-apa, nanti Kak Sarah saya share. Aman teman-teman? Alhamdulillah. Oke, kalau gitu karena kita sudah tahu dasarnya, langsung kita eksekusi ya ke soal biar langsung biar tambah nempel ya. Nah, nomor 7. Ada nih kalau kayak gini kan soalnya panjang, teman. Ini kita langsung aja titik poinnya yang mana? Ada 40, ada 60, jarak total gak penting. Terus ini ada 30 menit kemudian. Berarti di sini sudah jelas ini selisih waktunya. Yang 40 kecepatan orang ke 1, karena K2 itu harus lebih besar, berarti yang 60 itu K2-nya. Udah, nggak usah dibaca soalnya, langsung saja. Ini kan yang ditanya itu pukul berapa Ryan dapat menyusul. Oke, ini fix ini waktu menyusul. Jadi langsung saja eksekusikan. Yuk, berapa yuk? Belum ada yang menjawab ya teman-teman? Ayo dijawab dulu yuk. B. Oke, langsung kita eksekusi saja ya teman-teman. Di sini yang ditanya itu apa teman-teman? Waktu menyusul WN sama dengan tadi rumusnya apa? Selisih jarak dibagi K2 dikurang K1. Selisih jarak didapat dari mana? Dari kecepatan orang pertama dikali dengan selisih waktunya dia. Dibagi K2 min K1. Ya udah, K1-nya itu pasti yang kecil, berarti 40. Selisih waktunya 30 menit, karena ini satuannya jam, yang 30 menit itu kita bagi 60. 30 per 60, nih ya. K2-nya itu berapa? 60 dikurang 40. Nah, ini kan udah kelihatan nih. Yang ini bagi berapa? Yang ini boleh ke sini, ini 1/2 ya. Ini 1, ini 2, 40 bagi 2, ini 20. Berarti di sini 20, 60 kurang 40 berapa teman-teman? 20 juga. Berarti waktu menyusulnya itu setelah 1 jam kemudian. Nah, kalau misalnya ditanya pukul berapa menyusul, berarti kita langsung saja waktu berangkat orang kedua itu kan berarti 05 setelah 30 menit kemudian itu berarti 05.30 ditambah dengan 1 jam, berarti mereka akan, si Ryan ini akan menyusul Romi itu pada pukul 06.30, jadi jawabannya yang Bravo. Ya. Oke, ini mudah ya teman-teman ya, waktu menyusul ini. Saya boleh lanjut? Aman ya? Aman? Oke, aman ya. Ini soalnya panjang sekali teman-teman. Tapi kalau ada soal panjang kayak gini, ini cerita cerita seorang sejoli, intinya lagi malam mingguan. Terus sebenarnya kalau kayak gini nggak usah dibaca soalnya teman-teman ya. Ingat langsung ke checkpoint, titik poin. Nah, titik poinnya apa nih? Ada di sini 20, ada di sini 40. Jarak total nggak penting. Terus apalagi ada 20.00, ada 20.30. Oke,
langsung aja ini, nggak usah dibaca teman-teman, langsung saja. Ini kita sudah tahu nih, K2-nya 40, K1-nya 20, selisih waktunya berapa? 30 menit. Karena dari 20.00 ke 20.30 itu kan 30 menit ya. Ayo, jawabannya apa nih? Udah langsung eksekusi nih. Kurang dari 1 menit pasti bisa mengerjakan ini. Oke, jawabannya D, mantap. Sudah banyak yang menjawab nih. Kita langsung eksekusi. Waktu menyusul, rumusnya adalah jarak total dikurangi selisih jarak. Kok jadi saya yang salah nih, mohon maaf. Ini saya gagal fokus ke soal ya. Ini salah satu kerabat saya di grup sebelah. Yang sangat hits ya, pasangan hits di 2021. Oke, lanjut ya teman-teman. Waktu menyusul itu kan selisih jarak dibagi K2 dikurangi K1. Selisih jarak itu tadi rumusnya apa? K1 dikali selisih waktu dibagi K2 dikurangi K1. Mudah sekali ya teman-teman ya. K1-nya berapa nih? Yang paling kecil nih, berarti K1-nya 20. Karena ini yang kecil ya, 40 kan yang gede. 20 dikali sisi waktunya kan 30 menit. 30 menit itu kita langsung konversikan aja ke jam, itu setengah jam ya teman-teman ya kalau 30 menit itu. K2-nya 40, K1-nya 20. Berarti ini berapa teman-teman? 10 per 20 atau ini kita coret, berarti ini setengah jam. Setengah jam itu diambil dari waktu berangkat orang kedua, ingat. Dari 20.30, berarti 20.30. Setengah jam itu kan 30 menit ya. Ditambah 30 menit. Jadi jawabannya yang delta. Yang ini, 21. Oke, aman? Nomor 8, teman-teman. Kak Santi boleh izin nomor 6. Nanti di-share. Oke, boleh. Tapi nggak apa-apa kalau mau share screen. Bentar. Nah, ini nomor 7. Silakan. Kak Nanda, gimana Kak? Raise hand, silakan. Iya Kak, aku izin nanya Kak. Jadi ini langsung dimasukin ke WM-nya ya Kak, rumusnya? Iya, langsung Dari saja. selisih jarak tadi. Mantap. Langsung. Karena kan tadi selisih selisih jarak kan tadi rumus dasarnya kan K1 kali W1 ya. Mantap. Benar nggak sih Kak? Benar kan? banget. Berarti dia langsung dimasukin ke WM tadi Kakak? Mantap, ya langsung. Oh. Jadi waktu menyusul ini sebenarnya relatif lebih mudah ya teman-teman, karena dia itu nggak memperdulikan jarak total ya. Jadi kita langsung ke selisih jarak dibagi K2 dikurang K1. Kalau yang tadi waktu papasan itu kan kalau waktu berangkatnya sama waktu berangkat beda, rumusnya beda ya. Kalau waktu berangkat yang sama itu jarak totalnya tanpa dikurangi. Kalau waktunya beda, berarti dikurangi dulu selisih jaraknya. Jangan terbalik, teman-teman, antara waktu papasan berbeda, rumusnya sama waktu menyusul ya. Ingat, waktu menyusul jarak total abaikan. Seperti mantan, buang saja, nggak penting. Ini anggap aja mantan yang nggak penting, jarak total ini sebagai pengecoh saja ya, itu nggak penting sama sekali, nggak usah dilirik sama sekali ya. Oke, aman? Aman ya? Waktu papasan, waktu menyusul sudah kita bahas, apalagi kecepatan dari dasar sudah kita bahas. Saya harap kita semua semakin paham ya teman-teman, termasuk saya sendiri. Oke? Aman? Kalau aman, saya lanjut ya. Nah, setelah kita bicara tentang rumus jarak secara dasar, terus Kak boleh SS-nya, boleh kan Nita nanti ya saya menjelaskan ini dulu ya. Ada waktu menyusul, ada waktu papasan waktu sama, waktu papasan waktu berbeda. Terus selanjutnya ada kecepatan rata bolak-balik, perjalanan pulang pergi. Nah, ini adalah salah satu konsep dari jarak waktu kecepatan yang sering menjadikan perdebatan. Karena apa? Karena kadang-kadang di antara teman-teman itu ada yang menuliskan kalau kecepatan rata-rata itu kalau misalnya udah ada K1 sama K2 itu ditambah aja terus dibagi 2. Ini enggak ya. Ini bukan kayak gini. Kalau ini rumus statistik, teman-teman. Kalau statistik kan jumlah datanya ya, ditambahkan terus dibagi keseluruhannya. Nah, kalau dalam kecepatan itu tidak ya, tidak seperti ini. Jadi, kalau kecepatan rata-rata bolak-balik, misalnya
Ryan itu pergi dari Jakarta ke Bogor. Terus nanti Ryan balik lagi dari Bogor ke Jakarta. Otomatis di sini kan jaraknya sama ya, teman-teman. Terus misalnya ada kecepatan Ryan yang pas dari Jakarta ke Bogor misalnya 20. Kecepatan Ryan dari Bogor ke Jakarta karena dia ingin cepat pulang, kecepatannya dia naikkan menjadi 30. Nah, ini bukan 20 tambah 30 dibagi 2 itu kecepatan rata-rata, itu bukan ya. Tapi kalau misalnya kecepatan yang diketahui berarti pakai rumusnya yang ini. Kalau misalnya jaraknya yang diketahui, misalnya jarak yang Jakarta Bogor itu misalnya 30 kilo. Berarti kan kalau pulang pergi berarti otomatis jarak Bogor ke Jakarta juga sama ya, tanpa melewati jalur alternatif dan sebagainya. Intinya dia melewati jalur yang sama, berarti jaraknya sama, 30 kilo juga. Nah, terus misalnya waktu yang dia dari Jakarta ke Bogor itu 3 jam. Tapi karena dari Bogor ke Jakarta itu gak macet, misalnya ya, terus dia waktunya itu hanya 2 jam. Nah, kalau misalnya ini yang diketahui, maka nggak usah repot-repot dijadiin kecepatan. Ini langsung aja ditambahkan. Jarak yang pertama itu 30, ditambah jarak yang kedua itu 30, dibagi waktu totalnya dia, 2 sama 3 ini. Nah, berarti pakai rumus yang ini. Kalau jarak yang diketahui pakai rumus yang atas, kalau kecepatan yang diketahui pakai rumus yang bawah. Ini supaya mempermudah saja. Tapi intinya dari kedua rumus ini tuh sama saja, teman-teman. Bagaimana nih kecepatan rata-rata bolak-balik? Apakah aman rumusnya? Yang di bawah tadi apa, Kak? Kalau diketahui kecepatannya? Yang kedua, kalau kecepatannya sudah terlihat nih, berarti langsung saja rumus ke sini. Tapi kalau kecepatannya belum terlihat, di situ misalnya yang diketahui itu jaraknya aja sama waktunya aja, yang ya udah pakai rumus yang atas aja. Sama aja sebenarnya. Ini rumus 2 ini hanya pengaplikasiannya saja. Oke, aman ya? Aman, Kak. Siap. Langsung kita eksekusi, teman-teman. Silahkan soal nomor 9 tentang kecepatan pulang pergi. Oke, ini ada sebuah pesawat dari Sultan Mahmud Badarudin II. Ini Badarudin II nih dari Palembang ya teman-teman ya. Palembang, Sumatera Selatan nih pahlawan ya, pahlawan pada saat melawan Belanda nih. Kalau saya balik ke TWK ya, ini Sultan Mahmud Badarudin II ini pahlawan yang pada saat itu melawan Belanda pada saat Belanda ingin menguasai Pulau Sumatera atau Palembang ya, Sumatera Selatan. Nah, menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan kecepatan 20 km per jam. Dan kembali lagi dari bandara. Berarti kan sama nih, pulang pergi nih dari Badarudin ke Soekarno. Dari Soekarno ke Badarudin. Berarti dia PP ya, teman-teman. Ayo, dijawab dulu nomor 9 nih. Jawabannya apa ya? Wah, mantap. Sudah jawab A. Oke, langsung kita eksekusi ya, teman-teman. Di sini yang diketahui kecepatan teman-teman ya. K1-nya itu 20. K2-nya itu 30. Yang ditanya apa, teman-teman? Kecepatan rata-rata. Berarti di sini K rata-rata ya. Nah, K rata-rata itu rumusnya apa, teman-teman? Kalau misalnya yang diketahuinya K1 sama K2, rumusnya yang tadi. 2K1, K2 dibagi K1 tambah K2. Oke, langsung aja masuk-masukkan. K1-nya 20, K2-nya 30, ditambah 20 ditambah 30. Berarti ini berapa, teman-teman? 20 kali 30 itu 600. 600 kali 2, 1200. Dibagi 20 ditambah 30 itu berapa, teman-teman? 50 ya. Nah, ini boleh kita coret, ini kita coret. 120 dibagi 5 itu tidak lain yang tidak bukan adalah 24. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Nah, kalau misalnya kita nih sekilas ya kita lihat di sini kan yang ditanya rata-rata nih. Kalau kita belum tahu rumus yang ini, pasti kita langsung aja karena ini rata-rata, ya udah 30 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 25. Ini salah besar, bukan seperti itu. Kalau yang ditanya ke rata-rata, bukan serta-merta kecepatan ditambah lalu dibagi 2, tapi rumus yang benar adalah ya ini. 2K1 K2 dibagi K1 ditambah K2. Jadi jawabannya yang A. Bagaimana? Aman, teman-teman, nomor 9? Boleh, Kak Kori. Oke, aman ya? Alhamdulillah. Siap, lanjut, nomor 10. Nah, masih tentang kecepatan rata-rata bolak-balik. Di sini ada Sari, berangkat dari Cilacap ke Medan, berjarak 100 kilo dengan waktu 5 jam. Setelah itu Sari pulang ke Cilacap lagi. Berapa kecepatan rata-ratanya? Ayo, dijawab dulu yuk. Nomor 10, jawabannya apa nih? Ingat,
Oke. Ingat, ini adalah kecepatan rata-rata bolak-balik yang diketahui jaraknya sama waktunya. Jadi kita tidak perlu ke rumus yang 2K1K2. Tapi tadi ada rumus yang satu lagi. Yuk, masuk yuk. Wah, mantap jawabannya A. Oke, langsung bahas aja ya teman-teman. Di sini diketahui jaraknya itu kan 100 kilo. Karena ini pulang pergi, berarti jarak satunya sama dengan jarak 2. Jarak 2-nya juga 100 kilo ya. Terus waktu yang sebentar, 10 menit lagi mati. Udah. Waktu pertama itu 5 jam, waktu kedua itu 3 jam. Yang ditanya apa teman-teman? Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata kalau jarak sama waktu yang diketahui itu tinggal ditambahin aja jarak totalnya dibagi waktu totalnya. Berarti berapa? 100 ditambah dengan 100 dibagi 5 ditambah 3. Berarti ini berapa teman-teman? 200 dibagi dengan 8. Coba kita perkecil. Sama-sama dibagi 4 ini berapa? 25. Ini dibagi 4 itu, sebentar. Kalau dibagi 4 ini berapa? 50 ya? 50 dibagi 4 itu 2. 50 dibagi 2 itu berapa teman-teman? 25. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, aman? Pengaplikasian kedua rumus? Mantap, Kak Felix menjawab A. Aman ya? Oke, tadi yang mau nanya siapa? Silakan Kak, itu Kak Kori. Gimana Kak? Kak Kori, bukan Kak Kori yang kacori ya. Kak Kori pakai koi. Ayo, masih ada 8 menit. Silakan Kak. Abis ini mati soalnya Zoom-nya. Gimana Kak Kori? Ayo, disebutkan saja soalnya kita sharing bareng. Yuk, gimana yuk? Oke. Aman ya teman-teman. Jadi nih kalau yang kecepatan rata-rata bolak-balik itu kan bisa pakai dua rumus. Yang jarak total dibagi waktu total atau 2K1K2 dibagi K1 sama K2. Intinya tergantung di soal. Kalau di soal sudah ada kecepatannya, maka rumusnya pakai yang 2K1K2. Kalau yang di soal itu ada jaraknya, berarti kita langsung tambahkan saja jarak totalnya ya. Sebuah mobil menempuh jarak dari kota A ke kota B dengan kecepatan 60 km per jam dengan waktu 4 jam. Dan menghabiskan bahan bakar 1 liter untuk setiap 10 kilo. Jika mobil tersebut berkecepatan 80 kilo dan jarak tempuhnya lebih dari 100 kilo, maka mobil tersebut menggunakan bahan bakar 10 lebih per... Kak Kori, ini kayaknya udah pernah saya bahas. Coba ini karena waktunya kita cuma 7 menit lagi ya, Kak. Terus saya juga ada sedikit itu anak saya soalnya kasihan lagi di luar. Ini jadi boleh nanti saya share caranya ya Kak Kori. Ini sudah pernah saya kerjakan Kak Kori. Mohon izin. Nanti kalau misalnya Kak Kori masih ada yang di tele ada. Ini saya sudah pernah kerjakan ini. Oke. Ya, nanti saya share ya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih ya atas perhatiannya. Jadi di sini kesuksesan tidak datang dari apa yang kita lakukan hanya sekali saja, tetapi kesuksesan itu berasal dari apa yang telah kita lakukan secara konsisten. Kami CPNS 2021, salam 500 plus. Saya Santuri Rusmayanti, mohon izin pamit. Mohon maaf sekali apabila dalam penyampaian saya kecepatan atau banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita usahakan menghasilkan buah yang manis untuk kita semua ya, yaitu NIP CPNS 2021. Terima kasih teman-teman yang selalu setia sharing kita ya. Nanti untuk recordnya nanti akan saya share sama ininya ya, sama PPT-nya juga. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Oke, saya end meeting-nya ya.